Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardah Yatunufus dengan NPM 24752100 dari kelas 2C. Di sini saya akan menguji asumsi klasik statistik menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya sudah memiliki datanya di Excel, yaitu ini data yang saya miliki adalah pengaruh aktivitas digital, inovasi produk, dan loyalitas pelanggan terhadap pendapatan bulanan startup. Di sini langsung saja kita ke SPSS, lalu variable view. Di sini diisi dulu variabel x-nya. Tulis x1, lalu x2, x3, dan y. Lalu di label ini kita isi juga menurut dengan data yang ada di Excel, seperti aktivitas digital, inovasi produk, loyalitas pelanggan, dan pendapatan bulanan diisi sesuai tempat di mana variabel tersebut berada. Sini aktivitas digital, lalu inovasi produk. Oke, ini sudah terisi semua. Selanjutnya kita ke data view, dan di data view ini diisi dari data-data yang di Excel tadi. Nah, data yang ini kita copy semuanya dari variabel x1 sampai dengan y, di copy lalu ke SPSS dan di paste. Setelah terisi seperti ini, kita langsung bisa untuk menguji dengan melakukan mengklik analyze. Di sini analyze, lalu di regression pilih linear. Nah, di sini ada dependent. Nah, dependent ini kita isi di variabel x, variabel y maksudnya, variabel y. Di sini pendapatan bulanan kita isi di dependent. Lalu yang independen kita isi dari variabel x1 sampai dengan x3. Isi. Setelah sudah terisi semua, kita pergi ke statistik. Kita checklist yang deskriptif. Lalu ada collinearity diagnostic dan Darwin-Watson. Pilih continue. Lalu ada plots. Yang Y kita isi spreadsheet. Lalu X kita isi ziprat. Lalu jangan lupa untuk men-checklist histogram dan normal probability plot. Di sini continue. Sudah semua, lalu kita klik OK. Di sini akan muncul langsung uji regresi yang tadi kita masukkan. Ini dia hasilnya. Oke, yang pertama saya akan membacakan hasilnya dari uji T. Nah, uji T dapat dilihat dari tabel koefisien A. Di sini di kolom sig di sini. Sig di sini adalah signifikan ya. Lalu di sini kita lihat signifikan ini yang menjadi acuan adalah tingkat errornya, yaitu jika nilai signifikan di tabel T itu kurang dari 0,05, maka variabelnya berpengaruh atau terjadinya pengaruh. Dan di sini kita lihat bahwa aktivitas digital, inovasi produk, dan loyalitas pelanggan semuanya nilainya signifikannya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi semua variabel di sini berpengaruh terhadap pendapatan bulanan. Lalu selanjutnya kita akan melihat uji F di tabel ANOVA yang A, ANOVA A. Di sini dilihat juga dari tingkat signifikansi. Lalu yang menjadi acuan juga tingkat error, yaitu kurang dari 0,05, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y.
Dan di sini kita lihat bahwa tingkat signifikansi uji F adalah 0,00, maka variabel X-nya itu yang aktivitas digital, inovasi produk, loyalitas pelanggan secara bersama-sama itu berpengaruh terhadap pendapatan bulanan. Lalu kita mulai uji multikolinearitas. Dilihat dari koefisien A. Di sini kita melihat di collinearity tolerance dan statistik FIF. Perlu diketahui di tolerance ini, jika ingin melihat terjadi atau tidaknya sebuah uji multi itu bisa dilihat dari sini. Jika nilainya lebih kecil dari 0,10, maka dapat dikatakan variabel tersebut ada terjadinya uji multi. Dan di sini bisa kita lihat bahwa aktivitas digital, inovasi produk, dan loyalitas pelanggan itu nilainya lebih kecil dari 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X semuanya ini tidak terjadi multi. Lalu di tabel FIF-nya dapat diketahui jika tabel FIF-nya ini lebih dari 10,00, maka tidak terjadinya maka terjadinya multi. Di sini kita lihat bahwa aktivitas digital, inovasi produk, dan loyalitas pelanggan nilainya sama-sama lebih dari 10,00, yang dimana dapat disimpulkan bahwa di sini terdapat uji multikolinearitas. Lalu kita akan melihat juga uji normalitas. Uji normalitas dapat dilihat di histogram di sini. Uji normalitas dikatakan normal dan layak untuk pengujian jika garisnya itu membentuk lonceng sempurna. Dan di sini garisnya membentuk lonceng sempurna, jadi otomatis dia layak untuk dijadikan pengujian. Lalu selanjutnya kita akan menguji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas bisa dilihat dari scatter plot di sini, yang dimana heteroskedastisitas itu terjadi jika titik penyebarannya ini bergerumbul atau membentuk suatu pola tertentu. Tetapi di sini hasilnya menunjukkan bahwa titiknya ini menyebar dengan sempurna dan tidak membentuk pola secara spesifik. Jadi dapat disimpulkan bahwa di sini tidak terjadi uji heteroskedastisitas. Dan yang terakhir kita akan menguji autokorelasi. Autokorelasi bisa dilihat dari model summary B. Di sini kita melihat nilai Darwin-Watson-nya. Nah, Darwin-Watson-nya sendiri itu ada di 2,298. Nah, bagaimana langkah-langkahnya itu kita melihat juga di sini di descriptive statistic. Di sini N-nya itu ada di 30. Di sini kenapa kita melihat ini? Karena kita akan melihat nilai tabel Darwin-Watson-nya sendiri. Di sini saya sudah melakukan perhitungan. Nah, di sini autokorelasinya Darwin-Watson-nya sendiri 2,298. Lalu tabel Darwin-Watson-nya didapat dari K-nya itu sama dengan K itu bisa disebut dengan variabel juga. Variabel yang kita gunakan adalah 3, yaitu aktivitas digital, inovasi produk, dan loyalitas pelanggan. Makanya kita ditulis di sini ada K3. Lalu di sini N itu didapat dari tadi deskriptif ini. Di deskriptif N30. Nah, ini akan menjadi acuan kita untuk mencari nilai dari tabel Darwin-Watson. Didapatlah nilainya 1,6498. Lalu rumusnya bagaimana? Ini dia. Di sini ada 4 dikurangi Darwin-Watson table, yaitu 4 dikurangi 1,6498, hasilnya 2,3502. Nah, di mana di sini tabel Darwin-Watson ini terletak di antara nilai tabel Darwin-Watson dan nilai hasil dari pengurangan tadi. Jadi dapat dilihat tidak terjadi autokorelasi.
Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.